Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah penulisan ilmiah, saya akan menjelaskan terkait dengan penelusuran referensi dalam penulisan ilmiah. Outline kita pada kali ini yang pertama adalah apa saja sumber-sumber referensi ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian bagaimana teknik dan strategi dalam penelusuran referensi-referensi tersebut. Nah, sebagai pengantar, nah dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, nah tentu ujungnya adalah sebuah publikasi ilmiah. Nah, bagaimana sebuah publikasi ilmiah yang baik itu tentu tidak lepas dari peranan referensi. Jadi referensi seperti apa yang kita gunakan, nah itu akan menentukan seberapa baik kualitas publikasi ilmiah yang dihasilkan. Baik itu dari segi kebaruan, orisinalitas, dan metode rujukan yang dijadikan sebagai panduan atau rujukan. Nah, dalam sebuah penelitian juga seperti itu. Ketika kita membuat sebuah tulisan berdasarkan sebuah penelitian, nah hal-hal yang terkait dengan kebaruan, orisinalitas, dan metode, nah itu sangat penting ya untuk membuat sebuah publikasi ilmiah yang baik. Nah, publikasi ilmiah yang baik seperti saya singgung adalah mengandung tingkat keaslian ya, originalitas itu yang paling utama ketika misalnya seorang penulis yang menulis karya tulis yang original ya, belum pernah dilakukan oleh orang lain atau berbeda sama sekali dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kemudian dari segi kebaruan, update ya, update keilmuannya, kemudian kontribusi atau dampaknya kepada secara praktis di kehidupan masyarakat. Nah, apalagi dalam penyusunan proposal dimulai dengan penulisan, kemudian outputnya adalah sebuah publikasi. Nah, penelusuran informasi ilmiah itu adalah cara ya untuk menemukan kembali informasi ilmiah yang pernah ditulis atau diterbitkan dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Nah, kalau zaman sekarang kita juga sudah dapat memanfaatkan sistem informasi ya terkait dengan penelusuran referensi. Kalau dulu secara konvensional kita hanya menelusuri informasi ilmiah dari karya-karya ilmiah yang sudah ditulis cetak ya, misalnya buku dari perpustakaan, kemudian jurnal yang dicetak, kemudian berlangganan ya, kemudian majalah ilmiah ya. Nah, pada saat ini dengan kemajuan teknologi eh, informasi ya, kita juga memanfaatkan media internet dalam mencari referensi ilmiah. Nah, dalam browsing, searching ya, kemudian proses-proses yang berada di dalam internet itu juga ada langkah-langkah yang sistematis dengan tujuan yang spesifik. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah kita dapat mengetahui seberapa jauh perkembangan ilmu pengetahuan ya. Mulai dari awal ilmu itu berkembang sampai saat ini ya. Apalagi dengan perkembangan keilmuan yang pesat. Nah, itu ilmu pengetahuan yang dulu mungkin belum sampai kajiannya, nah sekarang sudah sampai ke tahap yang sekarang misalnya. Kemudian ide-ide baru seperti apa yang muncul dalam waktu ke waktu. Kemudian dari literatur yang ada kita bisa memilih desain ya, riset atau penelitian dan metode yang digunakan. Nah, sesuaikan dengan apa yang kita mau teliti. Kemudian dari literatur yang ada kita dapat menghindari duplikasi. Artinya dari literatur yang ada itu kita bisa melihat mana yang sudah dilakukan oleh orang lain dan mana yang belum ya, supaya kita terhindar dari pengulangan dan peniruan. Ya, kita juga bisa membandingkan dengan karya-karya publikasi terdahulu terkait dengan apa yang akan kita tulis. Nah, dari segi jenis literatur, secara umum itu terbagi atas 3 ya. Yang pertama itu literatur primer, kemudian literatur sekunder, dan literatur tersier. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, memuat penelitian asli ya, kemudian untuk sekunder dia memuat informasi yang ada di dalam literatur primer, kemudian tersier ya, memuat informasi petunjuk untuk memperoleh literatur primer dan sekunder. Nah, ini contoh literatur primer, ada artikel jurnal, proceeding, tesis, disertasi, maupun laporan. Kalau literatur sekunder itu adalah buku atau bunga rampai ya, ini semacam tulisan ya, yang memuat informasi yang ada dari literatur primer.
Kemudian literatur tersier itu contohnya ada abstrak ya, dalam sebuah penelitian atau di proceeding sebuah penelitian dari jurnal misalnya. Kemudian ada indeks, ensiklopedi, dan kamus. Nah, literatur yang disitasi atau dirujuk, nah itu akan menentukan mutu tulisan yang baik ya. Nah, jadi oleh karena itu pemilihan literatur itu sangat penting ya. Jadi istilahnya adalah you write what you read. Artinya kamu tulis apa yang kamu baca. Jadi semakin banyak kita membaca sebuah literatur ya, nah dari berbagai macam sumber informasi yang telah kita tetapkan, nah, maka eh, itu akan menunjang ya kemampuan kita untuk menulis karya tulis ilmiah yang baik. Nah, berikut ini sumber informasi ya yang diurutkan. Mulai yang pertama itu adalah pangkalan data jurnal ilmiah ya. Nah, nanti akan kita jelaskan masing-masingnya. Nah, jika pangkalan data jurnal ilmiah ini masih kurang, kita bisa menggunakan pangkalan data dalam mesin pencari ya. Kita kenal beberapa search engine yang ada di internet misalnya. Kemudian alternatif terakhir baru kita mencari melalui mesin pencari umum ya. Nah, yang pertama referensi yang baik itu adalah dia berasal dari sumber pustaka primer ya, yaitu artikel jurnal tadi ya, makalah proceeding dan paten. Nah, sebaiknya untuk proporsi penggunaan sumber primer di dalam sebuah karya tulis itu adalah berkisar 80%. Nah, yang 20% lainnya adalah sumber sekunder ya, seperti buku ya dan yang lain. Kemudian referensi yang baik itu kita menggunakan referensi yang update ya atau mutakhir ya, artinya terbitan 5 sampai 10 tahun terakhir. Nah, itu untuk supaya kita dapat tidak terlalu jauh ya membandingkan perkembangan keilmuan sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sumbernya dapat dipercaya, apakah itu jurnal artikel berbayar misalnya, ataupun free ya, free access ya, dan terbuka. Orang bisa mengakses secara bebas. Nah, itu sumber-sumber kredibelnya tentu ada beberapa yang nanti akan kita contohkan. Contoh jenis sumber informasi ilmiah yang pertama tadi adalah pangkalan data dalam negeri misalnya. Ya, misalnya kita mengambil referensi dari pangkalan data Jurnal Ilmiah Indonesia melalui website berikut ini ya. Nah, itu gratis dengan mendaftar keanggotaan. Kemudian ada indeks publikasi Indonesia melalui portal Garuda ya. Kemudian selain pangkalan data dalam negeri, nah itu ada perpustakaan digital yang ada di universitas-universitas atau kampus-kampus ya. Nah, istilahnya adalah repositori, artinya misalnya setiap karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh Civitas Akademika kampus, nah itu disimpan di perpustakaan digital. Nah, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan yang lain. Kemudian ada pangkalan data luar negeri ya, dengan akses yang terbuka. Nah, seperti DOAJ ya, Direktori Jurnal Akses Terbuka. Kemudian ada pangkalan data PubMed ya. Nah, linknya di sini. Kemudian ada jaringan repositori Uni Eropa. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai jenis sumber informasi ilmiah ya, beberapa pangkalan data tersebut. Berikutnya adalah pangkalan data dalam mesin pencari. Nah, untuk kaitannya dengan kajian akademis atau publikasi ilmiah, nah itu dalam mesin pencari kita juga bisa memanfaatkan Google Scholar ya. Kemudian untuk Microsoft, nah itu ada Academic Research by Microsoft. Kemudian ada pangkalan data paten ya, yang bisa digunakan. Kemudian ada pangkalan data luar negeri yang berbayar atau berlangganan, ataupun yang sudah dilanggan oleh pemerintah RI yang bisa kita manfaatkan ya. Yang pertama oleh Perpusnas ya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, melalui link ini, easyresources.pnri.go.id ya. Nah, itu gratis dengan mendaftar keanggotaan. Kemudian pangkalan data yang dilanggan oleh Kemenristek-Dikti. Nah, setelah kita identifikasi sumber-sumber informasi atau sumber referensi dari pangkalan data sebelumnya, nah langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan penelusuran, yang pertama adalah kita tentukan dulu topik apa yang kita cari ya. Misalnya kalau kita ingin menulis karya tulis ilmiah di bidang kesehatan, spesifiknya adalah penyakit menular misalnya. Nah, penyakit menular apa yang kita cari tahu informasinya ya. Kemudian kita tentukan kata kuncinya ya, antara 1 atau 3 kata kunci. Nah, kemudian gunakan beberapa alternatif seperti sinonimnya ya, sinonim dari satu kata.
Kemudian berikutnya adalah kita tentukan batasan penelusuran. Nah, itu dari segi waktu publikasi ya. Kita pilih yang 5 sampai 10 tahun terakhir. Kemudian bahasa yang digunakan apa, apakah bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kemudian format dokumen yang bisa kita unduh ya, misalnya seperti Word atau PDF. Nah, kemudian setelah ada tampilan hasil ketika kita melakukan pencarian, nah kita pilih artikel yang relevan sesuai dengan judul atau topik yang kita pilih tadi. Kemudian kita simpan hasilnya di dalam sebuah folder ya. Nah, gunakan reference manager ya untuk mengelola referensi. Nah, ini sangat bermanfaat ketika kita mengelola sumber-sumber kepustakaan dalam penulisan. Nah, reference manager seperti EndNote maupun Mendeley itu sangat memudahkan kita sebagai penulis untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah. Ya, kita lanjutkan. Berikut ini adalah contoh-contoh tahapan penelusuran. Yang pertama adalah Science Direct ya. Jadi Science Direct ini adalah sebuah database yang di dalamnya terdapat jurnal berbayar maupun gratis dan merupakan salah satu jurnal terbaik di dunia ya yang diterbitkan oleh penerbit ternama yaitu Elsevier. Untuk mengakses Science Direct ini bisa diklik link sciencedirect.com ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita mencari sebuah referensi, baik itu artikel jurnal, melalui kata kunci yang kita ketikkan di kolom pencarian ya. Ada juga nama pengarang, nama jurnal, maupun nama buku. Berikutnya adalah DOAJ. Nah, Directory Open Access Journal. Nah, ini dapat diakses melalui alamat doaj.org. Nah, di dalam database ini juga dapat diakses jurnal secara gratis ya. Namun meskipun begitu, artikel yang ada di dalamnya itu juga tidak kalah bermutu ya, karena juga telah melalui proses penelaahan atau review dari pakar di bidangnya. Nah, seperti ini tampilan dari website doaj.org. Nah, kita dapat melakukan pencarian di kolom pencarian ya, search DOAJ melalui keyword atau kata kunci yang kita butuhkan. Berikutnya adalah e-resources Dikti. Jadi, Dirjen Pendidikan Tinggi juga berlanggan pangkalan data ya, khususnya kalau kita di bidang ilmu kesehatan itu salah satunya adalah ProQuest maupun Cengage Health and Medical Database. Nah, jadi mengaksesnya itu bisa dengan dua cara, dari kampus ya, yang pertama, atau lembaga penelitian dengan jaringan internet yang tersedia dengan fasilitas IP address dengan memasukkan username dan password. Ataupun dari jaringan internet manapun juga bisa, namun kita harus punya dulu username dan password dari Ristek Dikti ya. Nah, yang pertama adalah ProQuest, yaitu merupakan pangkalan data yang menyediakan berbagai informasi ya, yang berasal dari puluhan ribu penerbit. Dan saat ini Dikti melanggan akses ProQuest untuk bidang kesehatan, seni, dan humaniora. Nah, untuk mencari informasi di database tersebut, kita bisa klik link search.proquest.com. Nah, kemudian masukkan username dan password yang telah dialokasikan untuk setiap institusi. Nah, biasanya setiap kampus atau universitas yang berlangganan ProQuest itu mereka punya username dan password yang cukup kita tinggal minta saja ya. Nah, seperti ini tampilannya pencarian di website proquest.com. Nah, kita bisa mengetikkan kata kunci di menu pencarian ya. Berikutnya adalah EBSCO Host Research Database, yaitu sistem referensi dan informasi ilmiah yang dapat diakses melalui internet ya. Nah, jadi sama halnya dengan ProQuest, nah ini juga menyediakan informasi ilmiah dalam bentuk full text maupun sekedar informasi kepustakaan. Seperti ini tampilannya, kita bisa mengakses public libraries dan academic libraries ya di website ebsco.com. Kemudian berikutnya adalah Cengage Database. Nah, itu menyediakan akses ke berbagai pangkalan data yang menyediakan informasi ilmiah, baik itu seperti jurnal ya, dalam bentuk full text maupun sekedar informasi kepustakaan. Nah, untuk bidang kesehatan juga bisa kita temui di Cengage Database ini dengan mengakses melalui user ID dan password ya yang sudah dilanggan oleh Dikti.
Seperti ini tampilannya di Gale Database ya, sebuah perusahaan Cengage. Nah, di sini kita mencari informasinya di menu pencarian. Berikutnya adalah e-resources PNRI. Nah, dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, nah itu juga disediakan akses ke pangkalan data ya bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mendaftar ya melalui nomor identitas KTP, kartu tanda penduduk. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa mengklik link e-resources.pnri.go.id. Nah, seperti ini tampilan dari website Perpusnas ya atau PNRI. Nah, nomor anggota dan password itu kita peroleh setelah kita mendaftar keanggotaan ya. Untuk pendaftaran keanggotaan PNRI itu dilakukan secara online. Berikutnya adalah ISSJD, yaitu Indonesian Scientific Journal Database. Jadi di ISJD ini nah tersedia semua jurnal yang terbit di Indonesia ya yang dikelola oleh LIPI melalui alamat berikut ini ya, isjd.pdii.lipi.go.id yang di dalamnya itu lebih dari 6.000 ya, 6.000 jurnal. Seperti ini tampilan dari database ISJD ya. Kita tinggal mencari judul artikel ya dengan kata kunci yang kita tetapkan. Kemudian berikutnya adalah portal Garuda. Nah, portal tersebut dikelola oleh Lembaga Institute of Advanced Engineering and Science ya atau IAES. Nah, kita dapat mengakses Indonesian Publication Index tersebut melalui portal garuda.org. Nah, sama halnya dengan tadi ya ISJD, nah portal Garuda ini juga kita bisa mencari referensi berupa jurnal, artikel ya, melalui kata kunci yang kita ketikkan di menu pencarian di garuda.ristekbrin.go.id. Nah, saya kira demikian contoh-contoh tahapan penelusuran ilmiah yang bisa kita lakukan untuk menggali atau mencari informasi dari berbagai macam referensi melalui database-database ya yang sudah disampaikan tadi, baik itu secara internasional maupun luar negeri maupun di dalam negeri ya yang dikelola oleh PNRI maupun LIPI atau Garuda. Nah, demikian sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.